Cek cek satu. Cek. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya anak-anak lebih kencang suaranya. Selamat pagi anak-anak, shalom. Luar biasa. Amin. Haleluya. Anak-anak luar biasa hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik buat kita. Amin. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini, tanggal 21 Mei 2023 dalam ibadah pagi yang kedua. Kita bersyukur kita ada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita akan mendengarkan beberapa info kegiatan gereja kita, pengumuman untuk sepanjang minggu ini sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hari ini di Kebaktian 2, anggota sekolah minggu ikut berbakti dan melayani dalam program sekolah minggu berbakti. Dari sekolah minggu mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk mengikuti pembelajaran Alkitab melalui kelas-kelas sekolah minggu setiap minggu jam 7:30 sampai 8:30 pagi. Yang kedua, doakan Gembala Sidang bersama Panitia PI akan mengadakan kunjungan ke TPW JSS Salatiga pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2023. Selain melayani dalam kebaktian sekolah minggu, rombongan akan menyampaikan pembekalan tentang sekolah minggu, panitia perancang gereja, dan penyusunan program tahunan. Yang ketiga, diberitahukan mulai Minggu 4 Juni 2023, kebaktian sekolah minggu akan dilaksanakan secara onsite penuh dan tidak lagi secara hybrid. Demikian juga dengan doa fajar setiap Sabtu jam 5 akan dilaksanakan secara onsite di gereja. Jadi mulai tanggal 4 Juni, mulai bulan Juni sudah tidak ada lagi Zoom. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingat sudah tidak ada Zoom bulan Juni ya. Datang ibadah di tempat ini jam 6 pagi bisa, jam 9 pagi bisa. Dan untuk doa fajar pun jam 5 pagi sudah di gereja. Jadi subuh-subuh bapak-bapak datang gereja di tempat ini. Ya, kita percaya Tuhan pasti menolong kita, membangunkan kita jam 5 pagi untuk ke gereja setiap Sabtu untuk mengikuti doa fajar. Diberitahukan berkenaan dengan kontribusi peserta retreat, panitia memberikan kesempatan terakhir untuk pembayaran pada hari Minggu tanggal 28 Mei. Pembayaran bisa dilakukan secara transfer ke rekening BCA atas nama Ika Tarida Pratiwi. Nomornya dapat dilihat di buletin, maupun secara tunai diserahkan kepada Ibu Rohni atau Saudari Ika. Yang terakhir, kelas baptisan dan keanggotaan telah dibuka. Karena itu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan ikut, silakan hadir di kelas ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Pengumuman-pengumuman yang lainnya bisa Bapak, Ibu, Saudara lihat di buletin kita di halaman-halaman selanjutnya. Kiranya semuanya dapat menjadi berkat bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari ambil waktu saat teduh sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita percaya hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Semua berkat Tuhan dan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan. Ambil waktu sejenak untuk bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong kita. Sungguh besar kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita datang bersyukur, mengucap syukur dalam segala apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita sepanjang minggu ini.
Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua sampai dengan keempat berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya, sebab Dia Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Katakan dengan sungguh pujian ini dengan hati. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Kau terlebih besar bagi kami Tuhan. Yesus bangkit berdiri bersama, katakan pujian dengan sungguh. Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau terbesar bagi kami Tuhan.
Raja kami. Kau Raja. Kau Rajaku. Oh yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan Kau Tuhan. Oh dimuliakan. Amin. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan hari ini ya Bapa. Sebab Kau Tuhan atas kami. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih sungguh katakan, dimuliakan nama-Mu. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh yang bertahta. Amin. Yang berkuasa. Panggil nama itu, katakan Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dengan sungguh, Kau Raja atas hidup kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Ini pengakuan iman kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Biarlah segala kemuliaan bagi dan hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Kami datang mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami menaikkan syukur kami, pujian kami, sembah kami hanya untuk hormat demi kemuliaan nama. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan yang datang di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Lawat setiap pribadi yang datang pagi hari ini. Tuhan lakukan pemulihan. Biar ada yang dalam masalah, dalam tekanan, dalam percobaan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik pada saat kami datang memuji dan memuliakan nama pagi hari ini ya Bapak. Berkati kami semua yang datang pagi hari ini. Baik yang melalui Zoom juga Engkau yang menyelawat mereka. Memberkati semua jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu yang datang pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama. Kiranya lawatan Tuhan itu menyertai kehidupan kami. Memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari pertengahan, awal pertengahan pada akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Mengurapi kami semua yang melayani-Mu Tuhan. Biarlah kami kembalikan bakti hormat kami ini hanya untuk Engkau ya Bapa. Berkati semua jemaat, lawat setiap pribadi pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji-muji muliakan nama-Mu. Bersorak-sorak baik kemuliaan nama pagi hari ini. Kami yang percaya Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
Kita percaya sama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari sekolah minggu. Kami undang anak kami Arsen, Xiaoping, dan Netin. Mazmur 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga anak kita yang sudah menghafalkan ayat. Puji Tuhan, masih kecil-kecil sudah bisa hafal ayat. Jadi ingat sekolah minggu kayak dulu ya. Kita semua disuruh menghafal ayat, tapi kalau sekarang ya perlu 2 minggu untuk menghafal. Ya, sudah siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Anak-anak siap memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, kasih salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena selamat hari Minggu, ini hari yang luar biasa. Hari yang bahagia. Karena memang ini hari yang bahagia. Bahagia semuanya karena lihat semua pakai baju putih. Amin. Kita katakan hari nan bahagia. Hari nan bahagia. Hariku dapatkan Tuhan. Ku beritakan hari nan bahagia. Yesus menghapus dosaku, diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia. Sebelah kanan saya katakan bait kedua. Bait yang ketiga sebelah kiri saya. Santo. Amin. Sama-sama katakan. Hari nan bahagia. Yesus menghapus dosaku. Ku diajaknya berdoa dan senantiasa bersuka.
bahagia. Mari kita bersukaria dalam Tuhan. Amin. Kita katakan pujian ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini. Amin. Anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang berkata? Amin. Yesus berkata mari kita bersukaria. Anak sekolah minggu lebih kencang. Kita berkumpul. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lebih kencang. Haleluya. Amin. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukan Yesus berkata damai. Mari kita mari kita bersukaria. Kita berkumpul. Kita berkumpul. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai Dia berikan kita? Mari bersukaria. Bukankah Yesus berkata? Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Silakan duduk. Aduh, luar biasa ya. Semua bersukacita. Anak-anak bersukacita, orang dewasa bersukacita karena kita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari sekolah minggu kelas tunas muda dan remaja. Dipersilakan.
Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita sekali lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, hari ini ada 2 kegiatan dari unsur sekolah minggu. Yang pertama HKTSM, yaitu Hari Kehadiran Tertinggi Sekolah Minggu. Dilaksanakan berbarengan sekolah minggu, ya. Jadi itu berbarengan dengan kegiatan sekolah minggu. Memang diharapkan kita menggerakkan, selain kita sendiri hadir, kita menggerakkan teman, sahabat, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita untuk belajar Alkitab di kelas-kelas sekolah minggu, ya, kelas-kelas sekolah minggu. Apakah setelah ada data yang bisa diketahui hari ini hadir berapa, Bu Ketua Umum Sekolah Minggu? Belum, ya. Oke, lalu kegiatan yang kedua sekarang ini, ya, sekarang ini sedang berlangsung, yaitu Sekolah Minggu Berbakti. Ya, Sekolah Minggu Berbakti, jadi bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang belum, jadi istilah belum itu akan, ya, akan, yang belum ikut sekolah minggu, anak-anak kita semua dari mulai asuhan sampai dewasa, ya, sampai dewasa, bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Saya mau kita semua yang hadir di sekolah minggu, silakan berdiri. Semua yang hadir di sekolah minggu, dari anak-anak sampai dewasa, lansia, ya, dewasa pria, dewasa wanita. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke, Tuhan memberkati, ya, iman kita. Oleh karena kita terus rajin belajar di sekolah minggu. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita semua, bukan saja yang sekolah minggu, tetapi kita semua, saya menulis begini: sekolah minggu GBICI, yes, yes, yes. Aku mau lebih rajin. Oke, gitu ya. Yuk berdiri Bapak Ibu Saudara, ya. Ya deh. Siap anak-anak? Oke, sekarang anak-anak dulu, ya, baru nanti yang kedua bareng, ya. Anak-anak dulu, anak-anak, ya. Anak-anak, sekolah minggu GBICI, yes, yes, yes. Aku mau lebih rajin. Oke, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekolah minggu GBICI, yes, yes, yes. Aku mau lebih rajin. Oke. Ya, gitu ya. Sekarang semua bersama Bapak Ibu, ya, tanpa saya, ya, tanpa saya. Bisa, ya? Tanpa saya. 1, 2, 3. Oke, ya. Jadi mulai kapan mau lebih rajin? Mulai kapan? Minggu tepuk tangan, ya. Ya, mulai minggu depan. Bapak Ibu yang belum ikut, silahkan, kami dengan senang hati mengundang kita semua ikut sekolah minggu. Silahkan duduk kembali, ya. Silahkan duduk kembali. Ya, jadi sekarang anak-anak, mari kita mendengar firman Tuhan. Duduk dengan baik, ya, duduk dengan baik. Melihat Pak Pendeta saja, jangan melihat temanmu, ya. Lihat Pak Pendeta, lalu buka telinga lebar-lebar untuk mendengar firman Tuhan pada saat ini, ya. Termasuk kita, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan kaca, ya, yang ada di ruang, halo, yang di ruang kaca, oke, ya. Jadi siap mendengar firman Tuhan? Siap, ya, oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami diperkenan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan ini, ke gereja ini, untuk kami bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama berbakti kepada Tuhan, dan bersama-sama melayani. Saat ini kami ingin mendengar dan menerima firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu, mulai dari anak-anak
sampai kami kaum dewasa, supaya Roh Kudus yang membimbing kami, menolong kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan kami bukan saja mengerti, tetapi kami melakukan apa yang menjadi perintah dari firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 11, seperti tadi telah dihafalkan oleh anak kita sekolah minggu. Ya, salah satu yang menghafal dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11, silahkan Bapak Ibu Saudara membuka bersama-sama dalam Alkitab kita ya. Satu ayat saya akan membacakan ulang untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara, anak-anak, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang saya kasihi, ini nasihat Tuhan. Ya, ini nasihat firman Tuhan untuk anak-anak, untuk orang remaja, untuk orang muda, bahkan untuk kita semua orang dewasa. Yaitu supaya kerajinan kita tidak kendor, supaya roh kita menyala-nyala dan lalu layanilah Tuhan. Kerajinan kita supaya tidak kendor, terus semangat ya, terus semangat rajin ya, rajin. Oleh karena itulah yang dinasehati oleh Tuhan kepada kita. Ada semangat di semua situasi, keadaan, kehidupan kita. Seperti anak-anak ketika mau testing, ketika mau ujian, ketika mau semesteran, anak-anak rajin belajar, anak-anak giat belajar. Tetapi bukan saja pada waktu akan ujian rajin belajar, tetapi jauh sebelumnya anak-anak harus tetap rajin. Ya, harus tetap rajin belajar. Dan itulah yang harus kalian miliki di dalam sikap hati kita. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, orang muda, orang dewasa. Bagaimana kita memiliki tingkat kehidupan kita yang terus memiliki daya juang yang tinggi, terus rajin. Dan kerajinan itu tidak menjadi lemah. Kerajinan itu tidak menjadi kendor. Orang Kristen tidak dapat mencari jalan yang enak-enak saja. Sekalipun itu menjadi doa kita, supaya perjalanan kita mulus, supaya perjalanan kita lancar, supaya usaha kita baik-baik keadaannya, supaya kesehatan kita, keluarga kita baik-baik adanya. Memang itu menjadi harapan kita, memang itu menjadi doa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus siap diri tanpa harus mengurangi semangat kita untuk menjalani kehidupan ini, sekalipun kita berada dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Mengapa? Karena waktu itu sangat singkat. Karena waktu kita sangat singkat. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kehidupan manusia digambarkan seperti uap. Sebentar saja. Sebentar saja. Kehidupan manusia digambarkan seperti rumput. Pagi mekar, indah. Siang kena terik matahari, menjadi layu dan kering, sore dibakar.
betapa singkatnya kehidupan kita umat manusia. Bapak Ibu Saudara, kita ini berbatas oleh waktu hidup kita. Kalaupun sekarang ada di antara Bapak Ibu Saudara yang usianya di bawah, bukan di bawah, di atas 80 ya tahun, ya tetap hidup kita ini amat sangat terbatas. Hidup kita amat sangat terbatas oleh waktu. Karena bila dibandingkan dengan kekekalan, tidak ada apa-apanya. Seberapapun usia kita, Alkitab memberitahu betapa singkatnya kehidupan kita. Karena itu kita perlu mengelola kehidupan kita, supaya semangat juang kita menjalani hidup ini tidak kendor. Tidak patah semangat, Bapak Ibu Saudara. Paulus, saya sering mengutip ayat ini, sekalipun manusia lahiriah saya semakin menurun, semakin merosot, aku tidak tawar hati. Mengapa? Karena manusia batiniah saya selalu diperbarui. Oleh siapa? Oleh Tuhan dan firman-Nya. Memang kita semakin loyo, fisik kita semakin lemah. Anak-anak semangat ya. Walaupun belum sarapan masih rajin, masih semangat untuk lari-lari itu. Kalau istirahat tidak dimanfaatkan untuk duduk-duduk. Kalau sekolah kalian saya lihat ya, Pak Pendeta lihat, kalau yang sekolah di sini waktu istirahat mungkin sekitar 10-15 menit, wah untuk muter, untuk lari, untuk berjuang, macam-macam. Ya, gitu. Tidak digunakan untuk istirahat. Ya, itu menggambarkan luar biasa. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, sekalipun secara fisik kita semakin lemah, firman Tuhan menyerukan seperti apa yang dilakukan, dialami oleh Paulus. Aku tidak pernah tawar hati, aku tidak pernah putus asa, karena manusia batiniahku, kehidupan rohaniku terus diperbaharui. Melalui apa? Di depan saya katakan, melalui firman Tuhan. Karena itu, betapa pentingnya kita belajar Alkitab, betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan. Jangan sampai kendor semangat kita, kerajinan kita, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, karena disitulah letak kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jadi Pak Pendeta senang sekali, bersyukur sekali kalau kalian semua anak-anak rajin sekolah minggu. Siapa yang janji mau rajin tadi? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau janji rajin sekolah minggu? Iya. Papa mamamu pasti juga lebih rajin. Karena kalian rajin ya. Karena kalian rajin. Karena pelajaran hari ini bagaimana keluarga bersama-sama rajin membangun hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudara, mari, sekalipun secara fisik mungkin, sekalipun perjalanan hidup kita, usaha kita tidak berjalan dengan lancar, jangan putus asa, jangan patah semangat. Ada kekuatan yang Tuhan pasok di dalam kehidupan kita, sampai pada akhirnya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini tanpa kelesuhan. Ada sukacita, ada semangat baru yang harus dikembangkan, ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Bahkan tuntutan khususnya, saya ingin memberitahukan kepada para pemimpin gereja, harus menjadi teladan dalam kerajinannya. Jangan sampai kendor pemimpin-pemimpin gereja. Guru-guru sekolah minggu, jangan kendor semangatmu untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-8 berbicara seperti ini Bapak Ibu Saudara. Roma 12 pasal yang sama ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dikatakan di sini, siapa yang memberi pimpinan? Para guru sekolah minggu adalah orang-orang yang sedang melakukan kepemimpinan, yaitu memberi pimpinan kepada anggota kelas sekolah minggu. Maka oleh sebab itu, guru sekolah minggu harus rajin, bahkan lebih rajin lagi. Siap? Guru sekolah minggu, Bapak Ibu, angkat tangan. Guru sekolah minggu, silahkan angkat tangan. Ya, Bapak Ibu siap lebih rajin lagi? Kira-kira kalau rajin itu seperti apa sih Bapak Ibu guru? Apa kira-kira? Jangan sampai saya tanya kepada murid ya. Nanti murid yang memberi jawaban gitu. Apa Bu Yunita? Enggak pernah bolos mengajar, oke. Kecuali izin ya Bu. Iya gitu ya. Terus apa lagi? Apa Pak Alek? Tidak pernah terlambat. Guru-guru sekolah minggu Cengkareng Indah enggak ada yang terlambat, betul ya? Amin. Mulai besok minggu maksudnya. Ya, mulai besok minggu. Ya, muridnya aja sudah datang maksa guru sekolah minggunya telat, ya kan? Jadi harus lebih rajin, ya. Saya sebagai pemimpin umat, saya harus rajin, bahkan lebih rajin lagi, baik dalam membaca Alkitab, baik dalam melayani, atau melakukan perjalanan demi perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua harus lebih rajin. Nah, sana sekolah minggu, Bapak eneng ngomah masih ngorok. Tadi di pelajaran kelas dewasa ya, harus jadi teladan. Dorong anaknya pergi sana sekolah minggu, persekutuan remaja. Bapaknya enggak datang. Ya iyalah pendeta kan persekutuan remaja, masa datang? Persekutuan PBI maksudnya. Persekutuan WBI maksudnya. Goal persekutuan WBI berapa Bu? 60. PBI berapa Pak? 30, 50%-nya WBI. PKMB 60. Tercapai belum? Coba ketua PKMB, ketua WBI, ketua PBI berdiri. Berdiri Pak. Bu, berdiri. PKMB mana? Elin mana? Oh ya, ya. Bapak Ibu, ini pemimpin-pemimpin di organisasi. Ya, mengajak kita semua untuk lebih rajin bersekutu. Amin. Tadi silakan duduk Bu. Tadi malam saya pulang dari kondangan langsung meluncur ke sini karena saya lihat jamnya masih cukup. Kalaupun terakhir nggak apa-apa, paling tidak kebagian makannya, begitu kan? Makan karena saya dengar makannya enak gitu kan, gitu. Jadi supaya double di resepsi makan di sini juga makan. Ternyata masih banyak waktu, gitu. Wah saya puji Tuhan, banyak sekali separuh gereja tuh, separuh gedung gereja, gitu. Karena sampai situ, jadi di situ gitu ya. Nggak tahu hadir berapa. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali begini, jam doa, saya sering sekali. Hari Rabu ya, Bapak Ibu sibuk hari Rabu? Nggak usah dijawab. Goal doa Rabu berapa Mbak Stefani Gale Febriana? Rapal. Iya. 75. Iya. Yang hadir selama ini berapa? 30 sampai 40 ya, puji Tuhan. Masih ada 30 sampai 40 yang berdoa. Besok Rabu Bapak Ibu berdoa, saudara berdoa? Iya Pak Pendeta, tapi di rumah masing-masing gitu ya. Jadi mau ke gereja? Iya. Saudara kita harus lebih rajin. Termasuk juga ketika kita melakukan karya kehidupan kita. Jangan lemah, jangan putus asa. Jangan lelah. Kita harus rajin, sebab rajin itu pasti akan menghasilkan. Janganlah kendor kerajinanmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada kita, kepada umat jemaat yang ada di Roma, biarlah rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara,
di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 1 di sana dikatakan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada firman Tuhan, maka pada waktu itu, pada saat itu kita dimetrikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada dan diam di dalam kehidupan kita, memberikan semangat yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Memberikan semangat yang menyala-nyala kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita menjadi orang yang benar-benar roh kita terbakar, roh kita menyala-nyala. Jangan menjadi orang yang suam-suam kuku. Panas tidak? Apa? Dingin tidak. Karena bahaya. Panas tidak, dingin tidak. Itu bahaya. Alkitab mengatakan Tuhan memuntahkan orang yang tidak panas dan orang yang tidak dingin. Wahyu pasal 3, Bapak Ibu Saudara silahkan membuka. Saya akan membacakan. Wahyu pasal 3. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, kata firman Tuhan. Ya, alangkah baiknya engkau tidak dingin. Oh bukan. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, kalimat terakhir kata Tuhan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memuntahkan kita. Mengerikan. Mengerikan itu berarti Tuhan menolak kita. Termasuk iman kita lo suam-suam kuku, kehidupan rohani kita suam-suam kuku. Kata firman Tuhan lebih baik tidak panas, tidak dingin. Ya. Sebab kalau kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Ya, pokoknya ke gereja itu sekedar kewajiban. Hari Minggu adalah harinya orang Kristen ke gereja. Ya, ke gereja. Atau bahkan ada orang yang tergantung mood. Walaupun sesungguhnya kesempatan itu Tuhan beri, tetapi moodnya ke gereja atau tidak. Jadi tidak ada niat untuk memiliki roh yang menyala-nyala, untuk terus bertumbuh di dalam iman dan kehidupan rohaninya. Mari menjadi orang Kristen yang bukan sekedar Kristen, Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Mari menjadi anak-anak Kristen yang bukan sekedar Kristen, tetapi mari kita rajin tadi, mari kita semangat untuk menyala-nyala roh kita. Supaya pada akhirnya Tuhan dengan sukacitanya menerima kita, pertumbuhan, tercatat sebagai seorang Kristen tetapi kon doa yo ora iso. Yaitu di dalam kehidupan keluarganya tidak ada persekutuan. Bagaimana? Ya, tadi di kelas dewasa termasuk disampaikan betapa pentingnya mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga. Betul tadi ya di kelas dewasa. Pentingnya dan perlunya ada mesbah keluarga. Pokoknya minggu ke gereja lah. Sudah pokoknya itu cukup. Lebih dari itu, udah tidak mengerjakan apa-apa. Tidak mengerjakan, sepertinya rohnya itu padam. Ya, rohnya itu padam. Dan kalau kita memadamkan roh, wah itu mengerikan, itu bahaya bagi pertumbuhan kehidupan rohani kita. Dan bahkan lebih mengerikan, karena Tuhan memuntahkan kita dari mulutnya. Jadi karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara, anak-anak, mari roh kita menyala-nyala.
roh untuk bertumbuh, roh untuk menjadi lebih dewasa, melakukan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan rohani itu kiranya semakin membara dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita dinasehati dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nasihat Paulus ini dalam naskah Purba ada 2 kalimat yang perlu dimaknai oleh kita. Yang pertama memang seperti tercatat di sini, yaitu layanilah Tuhan. Lalu yang kedua, kalimat yang kedua adalah layanilah waktu. Layanilah Tuhan memang seperti tercatat di dalam Alkitab ini, tetapi yang kedua adalah layanilah waktu. Kalau kita langsung menangkap begitu saja, seolah-olah kita diperbudak oleh waktu maksudnya. Tetapi bukan itu maksudnya. Layanilah waktu berarti kita dapat mengelola waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita dapat menggunakan dan mempergunakan setiap kesempatan yang Allah beri kepada kita penuh dengan tanggung jawab dan bijak. Karena itu Rasul Paulus dalam kitab Efesus, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kita semua diajak untuk mempergunakan waktu yang merupakan pemberian Tuhan, pemberian Allah, anugerah Allah dengan baik, dengan bijak, penuh tanggung jawab, bahkan kaitannya dengan pernyataan Paulus, pergunakanlah waktu untuk melayani Tuhan. Jadi terima saja Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk melayani. Ya, terima saja. Oke, terima kasih, siap, begitu. Ya. Jadi mari kita menggunakan kesempatan, menggunakan kepercayaan itu dengan baik. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada satu tragedi dalam kehidupan seseorang. Kegagalan dalam kehidupan seseorang. Ada 3 hal yang perlu dimengerti oleh kita. 3 hal yang tidak bisa diputar kembali. 3 hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama adalah ketika anak panah itu sudah dibidikkan. Bek! Selesai. Yang kedua, perkataan kita tidak bisa ditarik ulang. Sekalipun Bapak Ibu Saudara bisa, tetapi apa yang sudah kita katakan tidak bisa di-delete. Ada orang tarik, ya cabut pernyataan itu. Tetapi itu sudah terjadi. Kalaupun berkas itu sudah dicabut, sudah terjadi, saudara. Karena itu di kitab Yakobus supaya kita menggunakan mulut kita. Memang orang bisa menggunakan mulut untuk mengutuk, tetapi juga untuk memuliakan Allah. Kenapa kita tidak sama-sama menggunakan mulut untuk tidak memuliakan Allah saja? Menyemangati teman, menguatkan teman, bukan ngorek kelemahan teman dan sebagainya, sama-sama menggunakan mulut. Alkitab menyerukan kepada kita untuk mempergunakan mulut kita, sebab apa yang sudah keluar tidak bisa kembali. Lalu yang ketiga, kesempatan yang hilang. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara menggunakan kesempatan yang Tuhan beri dan percayakan. Gunakan kesempatan yang diberikan dan dipercayakan kepada kita dengan baik. Tangkap peluang itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dalam kaitannya dengan pelayanan gerejawi. Yesus pernah berkata, Bapak Ibu Saudara, siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan ditambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Siapa dapat dipertanggungjawabkan dalam menggunakan kesempatan-kesempatan yang mungkin sederhana, dia akan ditambahkan dengan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar.
Jadi saudara, kalau katakanlah mengambil atau mengedarkan kantong persembahan itu, orang seringkali berkata, wah sepertinya remeh gitu. Beda dengan yang di depan kan, wah enggak sama. Bicara pelayanan mau di belakang sana, mau di dalam multimedia, mau di mimbar ini sama di mata Tuhan. Tapi karena itu apapun yang Tuhan percayakan, terima itu. Ambil setiap kesempatan itu. Saya senang sekali anak-anak, 3 anak tadi diberi kepercayaan untuk menghafal ayat dan mereka mau. Ya. Wah, luar biasa. Ya, dan ternyata mereka menghafal ya, mereka hafal. Mungkin kalau kita tadi Pak Dedi 2 minggu hafal enggak, Pak? Oh, susah. Ya, lupa. Tapi anak-anak sudah berapa ayat yang mereka hafalkan. Apalagi mereka ditambah di kelas-kelas pemuritan, kelompok-kelompok pemuritan. Karena kelompok pemuritan hampir juga selalu diberi hafalan ayat, ya. Dan mereka melakukan itu, senang sekali. Nah, seringkali kita menolak kan, udah biar mereka saja, alasannya yang memberi kesempatan yang muda-muda. Emang pelayanan hanya untuk orang-orang muda? Enggak. Selama ada kesempatan dan ketika kita dipercaya, ambil saja. Ambil saja. Jadi jangan berpikir biar yang muda-muda saja, lalu yang tua mau ngapain? Ya tuh, yang tua mau ngapain? Saya pernah menyampaikan dulu, kebiasaan dulu ya, dulu gitu. Pada waktu masih muda, wah semangatnya luar biasa, getol sekali gitu. Tapi setelah menikah malah mengurangi. Tambah anak, tambah beban gitu. Loh, anak didoakan pengen punya anak, ganti giliran dikasih anak jadi beban. Ya jadi beban kan repot. Ya toh. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Jangan menolak pelayanan. Karena itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Itu datangnya dari, yakini itu, terima itu datangnya daripada Tuhan. Ya, ini tidak bicara suka dan tidak suka, tetapi kesempatan yang diberi untuk kita melayani, ambil. Ambil. Ya, bahkan kaum muda kan slogannya apa itu? Apa? Tidak akan pernah menolak pelayanan. Gitu ya. Dan kiranya itu menjadi berkat untuk kita semua. Mari layanilah Tuhan. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Amin. Khotbah saya akan ditutup dengan persembahan pujian dari kelas dewasa pria dan dewasa wanita. Sekolah minggu ya, kelas sekolah minggu dewasa pria dan kelas sekolah minggu dewasa wanita. Silakan Bapak Ibu murid sekolah minggu kelas dewasa pria dan wanita.
Bacaan Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Satu Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bernyanyi bersama-sama Bahagia Melayani Rajaku. Bahagia melayani. Ya, mohon bangkit berdiri, silakan. Betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, dalam gelap dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani sukacita damai, sukacita damai berkat melayani. Sekali lagi sukacita, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Dipersilakan duduk. Ya, terima kasih kelas sekolah minggu dewasa pria dan dewasa wanita. Terima kasih Pak Alek
dan juga Bu Indrayani yang menjadi guru kelas dewasa pria dan juga dewasa wanita. Bapak Ibu silakan bergabung setiap hari Minggu jam 7:30. Demikian juga saudara-saudara kaum muda, kaum remaja, anak-anak, mari kita bersama-sama dengan keluarga kita belajar Alkitab di kelas-kelas sekolah minggu dan kita belajar terus untuk melayani Tuhan. Dan seperti nyanyian pujian, bahagia melayani siapa? Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami terima. Biarlah kami menjadi umat Allah, orang-orang percaya yang kerajinan kami tidak kendor. Biarlah roh kami menyala-nyala di tengah-tengah berbagai kendala, berbagai tantangan, berbagai persoalan. Bahkan kami mewujudkan itu dalam tekad kami, komitmen kami untuk melayani. Karena itulah panggilan Tuhan untuk setiap kami anak-anak Tuhan, bukan saja supaya kami menikmati anugerah keselamatan, tetapi biarlah kami melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami memuji Tuhan dan mengucap syukur, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah sampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberi diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai yang ke-8. Perikopnya berkata, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari sebelum kita memberi, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan dan kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, dimanapun hamba-Mu berada dalam melayani Tuhan, menjadi saluran berkat untuk orang yang mendengarkan setiap kebenaran firman yang disampaikan. Berkati hamba-Mu, berikan selalu kesehatan yang terbaik, memberkati keluarga, anak-anak dan semua jemaat diberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui pekerjaan kami, usaha kami dan segala apapun yang kami kerjakan, saatnya kami akan berikan yang terbaik melalui persembahan kami, baik itu berupa perpuluhan maupun persembahan. Engkau memberkati kami itu apa? Balaskan berlipat-lipat kali ganda pada setiap yang memberi, dan memberkati pekerjaan, usaha, keluarga jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Damai bagaikan sungai, nyanyian pujian 313. Damai bagaikan sungai, damai bagaikan sungai, damai yang di dalam hatiku. Sukacita melimpah
sukacita melimpah. Melimpah sukacita, sukacita di dalam hatiku. Sukacita, sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita di dalam hatiku. Sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita di dalam hatiku. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa membawa persembahannya semua anak-anak sekolah minggu. Ya. Dari kecil sudah melayani Tuhan. Kita percaya tambah besar, tambah setia melayani Tuhan. Amin. Ya, kita akan berikan ucapan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan buat saudara-saudara kita yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, tanggal 21 Mei, tepatnya hari ini, Ibu Astrid Angelia Arianto. Istri saya sendiri ya. Ulang tahun hari ini, tapi tadi pagi udah dirayain di gereja ya. Yang kedua, saudari Amanda Wulandari 22 Mei. Saya dengar juga tadi pagi sudah. Jadi mereka ternyata kompak ini ya. Datang ibadah pagi. Ibu Esther Jumiati tanggal 26 Mei. Ya. Jadi yang berulang tahun minggu ini ada Ibu Astrid Angelia, saudari Amanda Wulandari, Ibu Esther Jumiati. Informasinya yang berulang tahun pernikahan bulan ini, minggu ini belum tadi pagi. Dan memang saya ngeliat ada Pak. Yang pertama Bapak dan Ibu Andi Widodo tanggal 24 Mei yang ke-15. Kasih tepuk tangan dulu. Sudah 15 tahun hidup bersama-sama istri dan anak-anak. Yang kedua, Bapak dan Ibu J. Pendi tanggal 24 Mei yang ke-14. Kasih tepuk tangan juga buat J. Pendi. Luar biasa, kedua keluarga ini ulang tahun pernikahannya sama-sama 24 Mei. Jadi rayakan masing-masing ya. Silakan Pak Andi dan Pak J. Pendi, keluarga J. Pendi silakan naik ke depan, maju ke depan untuk kita sama-sama merayakan. Silakan sama istrinya. Ya, sama istri Pak. Bukan Bapak yang ulang tahun, ini berdua yang ulang tahun ya. Ulang tahun pernikahan digandeng oleh istri, digandeng. Ya silakan di sini Pak. Tuhan memberkati Pak J. Pendi dan Pak Andi. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama rayakan dan bersuka cita bersama keluarga yang diberkati Tuhan merayakan ulang tahun pernikahan minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan tak pimpin langkahmu untuk teman. Selamat ulang tahun, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya,
selamat ulang tahun kepada Pak Andi Widodo dan istri, kemudian Pak J. Pendi bersama istri. Jadi tadi anaknya Pak Andi ya, itu kecil ambil persembahan saya, aduh puji Tuhan gitu ya, kecil-kecil gitu. Lalu anaknya Pak J. Pendi Arsen menghafal ayat firman Tuhan. Wah puji Tuhan ya, Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Mari kita mendoakan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kedua pasangan suami istri, teman kami Bapak Andi Widodo bersama istri dan juga Bapak Cipendi bersama istri yang minggu ini Tuhan memberkati usia pernikahan mereka, Tuhan tambahkan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan mereka menjadi suami istri, dan Engkau juga yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati mereka dan membawa mereka untuk setia kepada Tuhan. Pasangan suami istri ini bahkan bersama anak-anaknya. Kami mendoakan supaya Tuhan terus menumbuhkan cinta kasih yang semakin kokoh, semakin kuat di dalam kehidupan Pak Andi dan istri, Pak Cipendi dan istri, sehingga menjadi pasangan suami istri, menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, menjadi contoh teladan bagi banyak keluarga yang lainnya, bahkan menjadi banyak berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita bersama dan mendoakan supaya pasangan suami istri ini semakin menikmati akan berkat kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Pak Pompi yang tadi malam kembali dibawa ke rumah sakit, ada dalam perawatan sekarang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Tuhan jamah Pak Pompi, Tuhan sembuhkan dia. Pakailah dokter dengan hikmat-Mu untuk menangani secara tepat dan cepat. Kuasa Tuhan dinyatakan, Pak Pompi pulih, sehat kembali karena berkat kemurahan dan mujizat kesembuhan datang daripada Engkau. Teman-teman kami yang lain yang terus tengadah selama ini bersama-sama kami memohon jamahan tangan kuasa-Mu. Tuhan berkenan memberkati mereka, berangsur-angsur pulih, mereka mengalami mujizat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, siapapun mereka, yang hari ini beribadah bersama-sama ataupun tadi pagi dan mungkin lewat Zoom dan kemungkinan juga belum sempat beribadah bersama-sama. Tuhan berkat-Mu turun atas mereka, atas pribadi dan keluarga rumah tangga mereka, atas usaha maupun pekerjaan mereka, anak-anak mereka berhasil di dalam pendidikan, di dalam kuliah. Pergumulan-pergumulan, teriakan minta tolong umat-Mu, firman Tuhan menegaskan dan menguatkan kami, Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar dan untuk menjawab sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu untuk setiap doa yang dipanjatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk retreat gereja, retreat jemaat tanggal 1 sampai 3 Juni mendatang yang sudah dekat waktunya. Kami bersyukur semua sudah Tuhan sertai dan terus Tuhan sertai. Panitia, Tuhan menolong teman-teman panitia terus mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan retreat ini dalam berkat Tuhan. Bahkan berkat Tuhan melimpah atas kami semua jemaat Tuhan. Para pembicara yang Tuhan percaya untuk melayani, Tuhan beri kuasa. Tambahkan hikmat-Mu, beri sehat kepada kami semua ya Tuhan. Agar nama Tuhan dimuliakan dan setiap pribadi umat Allah maupun para pembicara diberkati oleh Tuhan sendiri. Pergi pulang
semua berada dalam penjagaan daripada Engkau. Ini doa syukur kami, permohonan kami ya Tuhan, yang kami sepakat, kami sehati menyerahkan dan memohonkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini. Mari kita pulang, melanjutkan berbagai aktivitas kami, kita, tugas tanggung jawab kita, dan dengan mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menaruh pengharapan kita kepadanya, dan saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan yang sempurna di dalam dan oleh Roh Kudus memberkati secara limpah kepada kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.